Sejarah perekonomian global. Para pakar sejarah menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena yang terjadi pada abad ke-20 yang berkaitan dengan kebangkitan ekonomi internasional. Padahal, interaksi dan globalisasi yang terkait dengan masalah internasional tersebut telah wujud selama berabad-abad tahun yang lalu. Pada tahun 1000 sampai 1500 Masehi, globalisasi telah mulai tumbuh. Hal ini ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas perdagangan antar negara, yaitu pedagang Tiongkok dan pedagang India yang telah menjelajahi negara-negara lain melalui jalan darat dan laut. Banyak lagi pendapat para pakar mengenai fase globalisasi. Apabila kita memperhatikan fase globalisasi yang telah disampaikan, hal ini sekurang-kurangnya dapat membantu kita dalam menggambarkan bagaimana bila sesungguhnya fase globalisasi tersebut terjadi. Yang pertama adalah globalisasi kuno. Globalisasi kuno dipandang sebagai suatu fase dalam sejarah globalisasi yang mengacu pada peristiwa dan perkembangan globalisasi sejak masa peradaban terawa sampai kira-kira tahun 1600-an. Istilah ini dipakai untuk menyebut hubungan antar masyarakat dan negara dengan cara keduanya dibentuk oleh persebaran ide dan norma sosial baik di tingkat lokal maupun regional. Pada globalisasi awal, negara masih sulit untuk berinteraksi dengan yang lain dikarenakan letaknya yang jauh. Lalu, kemajuan teknologi kemudian memungkinkan untuk negara mengetahui keberadaan negara-negara lain yang letaknya jauh dan fase globalisasi pun baru dimulai. Ekonom dan sosiologi historis Jerman, Andre Gander Frank juga berpendapat bahwa globalisasi diawali oleh munculnya hubungan dagang antara Sumer dan peradaban lembah Indus pada milenium ketiga sebelum Masehi. Globalisasi kuno ini terjadi pada zaman Helenistik. Yang kedua, proto-globalisasi. Fase ini dicirikan dengan kebangkitan kerajaan maritim Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Pertama kuasa Portugis dan Spanyol, kemudian kuasa Belanda dan British. Dalam abad ke-17, globalisasi juga menjadi suatu fenomena perdagangan swasta apabila didirikannya perusahaan seperti British East India Company yang digagas pada tahun 1600 dan perusahaan Hindia Timur Belanda yang digagas pada tahun 1602. Era penemuan membawa perubahan yang luas dalam globalisasi, menjadi kurung pertama di mana Eurasia dan Afrika terlibat dalam kebudayaan, material, dan pertukaran biologi dengan dunia baru. Integrasi global terus berjalan dengan penjajahan Eropa, Amerika dimulai dari pertukaran bursa Kolombia, tumbuh-tumbuhan, hewan, makanan, penyakit menular, dan budaya antara hemisfera timur dan barat. Ini merupakan salah satu peristiwa globalisasi paling penting dalam sejarah, khususnya mengenai ekologi, pertanian, dan budaya. Tanaman taman baru yang datang dari Amerika yang dibawa oleh pelaut Eropa pada abad ke-16 telah membawa perubahan yang jelas dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Dan yang ketiga, globalisasi modern. Globalisasi menghampiri bentuk modern dimulai pada abad ke-19. Perindustrian membenarkan untuk mengeluarkan barang rumah yang murah dengan menggunakan skala ekonomi. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang pesat pula turut menjadikan permintaan yang kontinu terhadap berbagai komoditi. Globalisasi pada periode ini tegasnya dibentuk oleh imperialisme abad ke-19. Setelah Perang Candu dan persiapan penaklukan British India, populasi besar dari wilayah ini menjadi konsumen dari ekspor Eropa. Dalam kurun ini juga kawasan sub-Sahara Afrika dan pulau-pulau Pasifik telah dimasukkan ke dalam sistem dunia. Sementara itu, penaklukan bagian dunia baru seperti sub-Sahara Afrika oleh bangsa Eropa juga menghasilkan sumber-sumber alami yang berharga seperti karet, berlian, dan batu bara. Selain dari itu, ini juga membantu perdagangan bahan api dan pelaburan antara kuasa-kuasa imperialis Eropa, Amerika Serikat, dan tanah jajahan mereka. Globalisasi setelah Perang Dunia Kedua. Runtuhnya globalisasi. Fase pertama dari globalisasi modern dimulai awal abad ke-20 dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Seorang novelis Yates mengkritik kuasa keuangan globalisasi masa itu, di mana remaja menyatakan bahwa masalah keuangan adalah penyebab dan
faktor utama pecahnya Perang Dunia Pertama. Globalisasi pas Perang Dunia Kedua. Globalisasi lahir kembali. Sejak Perang Dunia Kedua, globalisasi yang sebagiannya adalah hasil dari perencanaan ahli-ahli politik untuk meruntuhkan dan memecahkan batas yang menghalang perdagangan, pada akhirnya membawa hasil kerja mereka kepada Konferensi Bretton Woods. Ini adalah perjanjian ahli-ahli politik terkemuka di dunia untuk meletakkan rangka kerja bagi perdagangan internasional dan keuangan, serta pendirian beberapa institusi internasional yang bertujuan untuk mensupervisi proses globalisasi.